Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang Sobat Sehat. Perkenalkan saya Rima dan selamat datang di podcast Open House Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Podcast kali ini merupakan salah satu rangkaian acara dari acara Open House Program Pasca Sarjana FKKMK UGM yang akan diadakan tanggal 12 Mei 2022. Informasi selengkapnya mengenai acara Open House tersebut bisa Sobat Sehat dapatkan di berbagai sosial media FKKMK UGM. Dan kali ini Sobat Sehat, Rima tidak sendirian. Kali ini kita akan berbincang, akan bersilaturahmi, mengenal lebih dekat lagi dengan Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Untuk itu, Dr. Dian sudah hadir bersama kita di sini. Mari kita sambut bersama-sama dulu, harus heboh ya Dok. Dr. Dian Kesuma Pramudia, Nur Putra, spesialis anak, Master of Science, Doctor of Philosophy. Saya harus sambil nyontek gitu Dok. Panjang ya Mbak. Dan takut nanti salah sebut, nanti Dr. Dian ini. Nggak apa-apa. Bukan nama saya. Panjang gitu. Itu isinya doa orang tua semua. Oh iya betul, amin. Iya, isinya doa-doa yang baik. Amin. Ya. Betul. Dr. Dian, Gimana, terima kasih gimana? banyak Sama-sama. sudah hadir. Apa kabar Dok hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap sehat selama walaupun di corona ya. Oh iya Gitu. betul. Semoga ini Semoga Bapak Ibu semua sehat semua juga. betul. Dok, Ya. sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, boleh cerita sedikit nggak sih Dok, sebetulnya Magister Ilmu Ya. Kedokteran Klinis itu di FKKMK UGM itu seperti apa dan mengcover apa saja? Ya, Magister Ilmu Kedokteran Klinis dulu berangkatnya didirikan cukup panjang ya, sudah sejarahnya sudah cukup lama ya, jadi bahkan mungkin sudah ada sebelum saya jadi masuk mahasiswa kedokterannya. Jadi waktu itu didirikan ke atas kerjasama Inclan ya waktu itu ya, karena pertimbangan waktu itu kerjasama dengan South Clinical Epidemiology saat itu. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, tampak mulai muncul minat bahwa dokter-dokter yang PPDS, yang dokter-dokter yang program pendidikan dokter spesialis saat itu gelar spesialisnya itu tidak dianggap setara dengan magister, Oke. sehingga dalam perkembangan karirnya sering mengalami hambatan. Sehingga waktu itu kita berusaha memfasilitasi untuk dokter-dokter yang belajar PPDS itu juga mendapatkan selain keilmuan scientific medik ya, lewat magister ilmu kedokteran klinis juga nanti dengan program combined degree itu ya, dual degree itu dalam pertemuan berikutnya karir dari mereka juga bisa setara dalam bidang akademik maupun di dalam bidang kesehatan dan bidang pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, hingga saat ini program Magister Ilmu Kedokteran Klinis itu mengcover dua major program, dua minat utama. Satu minat utama MS PPDS yang kita sebut Magister of Science dengan PPDS combined. Nah, satunya adalah minat non MS PPDS. Minat non-MS PPDS sendiri ada tiga. Dulu tiga, minat epidemiologi klinis, minat minat maternal dan kebidanan. Yes. Kemudian setelah itu minat kedokteran keluarga. Nah, minat kedokteran keluarga sekarang dengan munculnya PPDS spesialis KKLP, kedokteran keluarga dan pelayanan primer, akhirnya mereka pindah melebur ke sebagai minat MS PPDS. Nah, minat MS PPDS sudah bergabung dengan kami saat ini cukup banyak, dari program PPDS Ilmu Kesehatan Anak, kemudian PPDS Radiologi, kemudian DV, kulit kelamin, kemudian jiwa, kemudian forensik, ya. Dan dulu sempat neurologi bergabung, kemudian setelah itu karena ada sedikit perubahan kurikulum jadi sempat sekarang cerai sebentar. Dan nanti kalau mau bergabung lagi silakan break ya. Karena saya mendengar mulai ada ketertarikan untuk bergabung kembali, dan ini saya minat THT, kemudian penyakit dalam sama bedah rencana mau akan bergabung. Seperti itu. Coveragenya prinsipnya apa? Memberikan tambahan skill, wawasan, pengetahuan bagi para dokter spesialis yang memang terjun di lapangan untuk bisa lebih mempertajam basic science dari skill mereka di lapangan, tetapi juga mengembangkan kemampuan dari para dokter PPDS ini untuk lebih
di bidang apa ya, lebih mumpuni di bidang epidemiologi klinis, kemudian setelah itu adalah evidence based medicine, tata kelola dan administrasi rumah sakit, bahkan hingga public speaking dan entrepreneurship semuanya seperti itu sih. Itu yang untuk PPDS, yang minat non PPDS sama di sudah bidang peminatannya masing-masing seperti itu sih Mbak Rima. Betul. Gitu kira-kira ya mungkin ya. Iya. Menarik ya Dok, ternyata nggak cuma tidak hanya ya yang sudah pasti keilmuannya itu udah pasti, tapi ternyata soft skill juga seperti public speaking tadi juga ikut diasah di ilmu kedokteran klinis. Betul sekali. Ya. Dok, saya jadi penasaran, semisal nanti sudah menyelesaikan program studi magister di IKK, untuk yang spesialis kan punya gelarnya masing-masing ya Dok. Betul. SP bukan surat peringatan ya, SP SP belakangan beda-beda ya, sesuai dengan untuk yang non klinis gimana Dok gitu ya. Kalau di teman-teman yang non klinis yang non MSPPDS itu kelebihan yang didapatkan teman-teman yang di magister ilmu kedokteran klinis FKKMK UGM itu adalah mereka akan lebih banyak mendapatkan keilmuan ya dari para pakar yang memang sudah terjun langsung di lapangannya. Jadi dosen-dosen kita di epidemiologi klinis, mungkin Mbak Rima tahu Dr. Jaril atau Prof. Laksono, itu adalah bukan dosen yang hanya bisa bicara teori, tetapi memang sehari-harinya mereka mempraktekkan apa yang didapat. Nah, untuk yang non klinis, yang non PPDS, yang klinis itu saat ini banyak sekali yang berasal dari para pengampu kebijakan di institusi kesehatan, misalnya dari puskesmas, yang paling penting ya strata vaskes yang puskesmas, kemudian nanti kantor-kantor dinas kesehatan itu banyak juga yang tertarik untuk mengambil program minat utama epidemiologis di IKK. Satu hal lagi juga yang mungkin jadi salah satu keunggulan adalah gelar kita adalah Magister of Science MSc, bukan gelar Indonesia. Jadi itu juga kelebihan dari UGM ya, berarti itu gelar internasional diakui yang kalau di luar negeri bisa dipakai. Artinya kalau kita menggunakan katakanlah MSc, kalau misalnya dokter ya, berarti MD, MSc, PhD itu boleh dipakai, bukan MD, M yang lain-lain yang kalau Indonesia kan belum tentu bisa dipergunakan di luar negeri. Nah, seperti itu. Itu salah satu kelebihan yang lain yang kadang-kala itu mungkin hal sepele dan bukan sesuatu yang paling penting, tetapi menaikkan nilai tawar dari lulusan yang bersangkutan begitu. Beberapa kali kita dapat testimoni seperti itu. Selain juga jelas keilmuannya ya. Betul. Keilmuannya, kurikulum yang kita terapkan juga saat ini basisnya karena sama seperti yang lain, basisnya adalah OBE atau Output Based Education. Jadi masukan perkembangan alumni yang ada sekarang itu menjadi dasar perubahan struktur kurikulum yang lebih dinamis untuk rekan-rekan mahasiswa yang baru. Jadi tahun-tahun akan selalu update terus itu. Iya. Mungkin kurikulum yang tahun ini dengan 3-4 tahun yang lalu sudah berbeda, seperti itu. Update mengikuti perkembangan ilmu. Betul, ya, betul. Seperti itu. Iya, Pak. Dokter Dian, boleh kasih bocoran nggak sih kira-kira di IKK ini untuk grant atau fund untuk penelitian segala macamnya ada nggak Dok? Cukup besar ya, cukup banyak. Itu dia dong. Tapi yang Mbak Rima maksud adalah grant atau beasiswa. Nah, kalau grant fund dan penelitian itu jelas satu tergantung pada pertama dosen. Kebetulan kami punya dosen alhamdulillah yang berkualitas tinggi yang memang setiap tahun selalu mendapatkan grant, baik itu grant dari Kemdestek Dikti maupun grant dari BRIN atau juga in-house grant. In-house grant itu grant yang didapat dari FKKMK UGM atau dari UGM sendiri. Misalnya ada program DAMAS seperti itu yang paling. Tetapi beberapa dosen FKKMK juga terlibat dalam proyek aktif dengan grant yang dari Kedaireka misalnya. Itu yang nasional sifatnya. Beberapa dosen yang memang basisnya di minat itu ada yang mendapatkan grant dari internasional seperti Dr. Indah Kartika Murni dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, dari MSPPDS Anak, itu grantnya dari luar negeri semua itu. Jadi kalau ada yang ingin melakukan penelitian di bawah beliau, grantnya cukup besar. Kemudian ada juga grant penelitian malaria, yang itu juga kebetulan karena saya dokter anak, jadi lebih banyak tahu grant-grant yang dari MSPPDS anak ya. Walaupun saya juga tahu beberapa grant yang lain, tetapi untuk yang sifatnya extraordinary seperti yang grant penelitian malaria itu dapat dari Australia juga bersama Dr. Jandrini Bospo, itu yang di Papua begitu. Itu adalah yang grant-grant ekstra. Tapi secara rutin setiap tahun selalu akan ada
grant-grant yang berasal dari Kemristek Dikti. Biasanya lewat program yang disebut Simditapmas itu. Kemudian Simditapmas sistem apa saya lupa. SIM kalau depannya SIM itu terus ingatnya simpanan Sistem informasi manajemen apa tuh pokoknya untuk dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN dan NIDK itu bisa mendaftar di sana dan lebih leluasa untuk mendapatkan grant dari Kemristek Dikti. Kemristek dan kebudayaan. Udah ganti nama. Dikti dan kebudayaan masih ganti nama terus. Kemudian juga grant dari BRIN kebetulan kemarin juga beberapa sudah mendapatkan juga. Tapi BRIN yang baru ini juga masih dalam proses peralihan sehingga entahlah pada dapat apa enggak dapat. Begitu. Bisa aja. Itu banyak. Tapi sekali lagi memang tergantung pada masing-masing dosennya. Dan saya kira teman-teman mahasiswa yang mau bergabung masuk di MS PPDS ini, saran saya memang kalau memang mau penelitiannya lancar jaya, mengikutlah sebagai bagian-bagian dari penelitian payung dari dosen, sehingga data yang diperoleh lebih cepat, lebih bagus. Ya salah satu penelitian yang besar kemarin juga Genus itu. Genus itu dapat dua dari BRIN itu lumayan besar, hampir sekian miliar begitu, dan itu kan bisa untuk mahasiswa juga kebetulan dapat melahirkan satu penelitian mahasiswa S2 juga MS PPDS dan 2 mahasiswa S1 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Ini salah satu tips and trick yang besar menurut saya. Dr. Dian, terima kasih sudah share. Itu adalah kita harus bisa ikut gabung gitu. Betul. Ya dok ya. Lebih bagus bisa membuat penelitian atau penelitiannya bersama-sama dengan dosen. Nah itu lebih mantap. Lebih mantap. Ya, dok ya. Belajar ilmunya juga lebih dalam, pembimbingan juga lebih intensif. Ya, saya tidak menutup, tidak kemudian mengatakan bahwa kalau penelitian original mahasiswa tidak bagus, tidak. Ada beberapa yang memang sangat baik dan itu bisa dikelola dengan baik juga. Tapi kadang-kala kan mahasiswa akan terbentur dengan masalah pendanaan, keuangan begitu. Saran saya kalau ingin penelitiannya itu lancar, ya walaupun namanya lancar juga relatif ya, kadang-kadang juga tersendat-sendat ya. Tetapi kalau yang mau anggarannya bagus atau terjamin gitu ya yang ikut dengan penelitian dosennya. Terima kasih Dr. Dian. Selanjutnya lagi adalah kan Magister IKK-nya adalah jenjang S2. Sekarang ini trennya adalah teman-teman fresh graduate itu langsung melanjutkan skop pendidikannya ke jenjang S2. Kalau untuk yang spesialis mungkin udah jelas ya dok ya, ke depannya akan seperti apa. Tapi untuk yang non tadi gimana dok? Untuk prospek kerja, prospek karir ke depannya dari IKK sendiri? Kalau teman-teman yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena juga banyak mahasiswa yang berasal dari sentral pusat pelayanan kesehatan maupun sentral kebijakan kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas, ataupun bisa juga berasal dari lembaga institusi pendidikan kesehatan ya, itu bisa nanti jenjang karir kita ke sana. Artinya ilmu yang didapat dari Magister of Science ini menjadikan seorang dokter yang lulusan fresh graduate itu menjadi mampu untuk menilai mengeksplorasi berbagai fenomena dan mengeterapkannya itu, atau katakanlah kalau ingin jadi dosen katakanlah ingin menjadi penjelasan tridharma itu bisa secara scientifically sound lah istilahnya. Mereka itu teruji betul dan bisa menerapkannya dengan cara-cara yang sistematis. Baik itu kalau misalnya mau melakukan pengajaran, ya dosen ya berarti pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi dosen. Kalau misalnya jenjang yang paling jelas itu adalah jenjang struktural di dalam layanan kesehatan. Ya kebetulan banyak juga dari lulusan-lulusan kami yang menjadi figur-figur penting di berbagai rumah sakit, bahkan beberapa yang di Kementerian Kesehatan itu ada. Kemudian contohnya aja direktur rumah sakit Sarjito kan lulusannya IKK juga, tapi zaman sebelum saya ada. Tapi kan alumni IKK gitu. Terus direktur sebelumnya Dr. Mono juga lulusan IKK. Terus beberapa direktur rumah sakit di seluruh Indonesia ternyata lulusan IKK, termasuk direktur RSPO Harjolukito, Dr. Swasono itu juga lulusan IKK semua. Ya seperti itu. Itu kalau mau berbicara. Jadi justru teman-teman yang spesialis pun karirnya makin moncer di dalam struktural lingkungan layanan kesehatan juga karena bekal ilmu yang diperoleh dari Magister of Science ya, bukan dari PPDS ya.
gitu. Ya, kalau PPDS itu kebanyakan keilmuannya lebih pada bagaimana kita memberikan pelayanan secara baik berbasis evidence dengan tingkat profesionalisme yang tinggi kepada pasien, tetapi untuk masalah apa ya? Pencarian dasar-dasar untuk pengobatan, pencarian dasar pelayanan, penyediaan data-data, kemudian manajemen seperti tadi komunikasi semuanya didapatnya dari ilmu kedokteran klinis. Iya. Kan di PPDS ada komunikasi antar pasien, tapi kalau komunikasi profesional, komunikasi publik di IKK. Itu dia ternyata. Salah satu contohnya begitu sih. Jadi cukup banyak. Mau jadi peneliti juga bisa. Ya, beberapa kami juga ada beberapa alumni yang bekerja di penelitian, di lembaga-lembaga penelitian. Itu juga bisa. Intinya kita mencetak seorang all-rounder yang keren, all-rounder yang mumpuni, yang memungkinkan mereka untuk bisa beradaptasi di berbagai lingkungan kerja begitu. Lengkap. Gitu. Penjelasan dari Dokter Dian Sobat Sehat tadi udah dijelaskan beberapa alternatif yang bisa menerangkan Sobat Sehat yang kemarin masih bingung, kemudian yang sudah mau ancer-ancer tapi kayaknya aduh gimana ya. Nah sekarang semoga dengan penjelasan Dokter Dian ini semakin mantap untuk ikut mendaftar di program Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Nah, kita tunggu. Iya. Nah sekarang Dok, untuk tahun ini pendaftarannya prosesnya bagaimana dan kuotanya ada berapa aja Dok? Iya, untuk saat ini kuota yang kita tetapkan untuk minat utama MSPPDS itu 60. 60 mahasiswa. Kalau yang minat utama non MSPPDS itu 15-20. Begitu. Tiap tahun akan berubah atau semester. memang? Itu per semester itu. Oh, per semester. Baik. Jadi setahun ya 120-an gitu ya. Memang tiap tahun akan sedikit berubah bergantung pada satu di PPDS penerimaannya sejauh mana. Baik. Terus yang kedua positioning dari dosen juga ya, gitu ya, terutama untuk yang minat utama non MS PPDS. Kalau minat utama MS PPDS biasanya langsung berdasarkan atas pengajuan dari masing-masing PPDS-nya. Jadi rekan-rekan sekalian yang tapi sekarang jadi sama, rekan-rekan sekalian yang masuk ke PPDS itu beberapa PPDS mempersilahkan untuk memilih apakah PPDS saja atau mau PPDS dengan Magister of Science. Tetapi seperti ilmu kesehatan anak itu sudah jadi satu paket wajib begitu. Jadi maksudnya biar ilmunya tidak terpotong-potong gitu. Ya, saya tidak tahu kalau yang lainnya bagaimana, itu kita kembalikan pada koordinator dari masing-masing PPDS. Tapi kalau non MS PPDS insya Allah antara 10 sampai 20 begitu. Baik. Per semesternya. Baik. Banyak ternyata ya Dok ya, per semester loh ya. Per semester iya. Ya student body kita sekarang aktifnya 300 lebih. 330 apa 300. Wow. Gitu. Berarti alumni udah ada berapa Dok? 1000-an mungkin ya? Sejak berdiri enggak, sekarang sekitar 2.800-3.000 alumni yang ada IKK. Saya waktu diminta jadi sekretaris saya juga bingung, wow banyak sekali ya. Dan menyebar. Ya menyebar kebetulan di mana-mana dan alhamdulillah teman-teman yang alumni dari Magister of Science itu selama ini kami mengevaluasi dan mengamati, termasuk yang sangat mumpuni di lingkungan kerjanya dan boleh dikatakan seperti the guardian of evidence-based medicine. Asik, iya. Guardian bukan guardian of ngaco begitu evidence base-nya tuh sebentar itu lulusan IKK enggak ya? Kalau ada lulusan IKK nanti saya ketok. Enggak belajar ini. Ada STEM-nya sih. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi lebih dalam menerapkan pengobatan mereka lebih berbasis evidence, lebih rasional begitu. Tidak mudah sekali terprovokasi oleh berita, oleh hoax, kemudian tidak lincah di dalam percaturan administrasi kesehatan. Kebetulan yang kami lihat seperti itu, makanya itu yang juga membuat kami cukup berbesar hati dan terus berjuang mengembangkan IKK. Luar biasa Dokter Dian. Untuk kalau nggak salah ada sosial media atau website dari IKK, Dok, yang bisa di kepo-kepo lagi oleh Sobat Sehat. Jadi Sobat Sehat bisa banget nih untuk mencari atau menggali informasi-informasi lebih lanjut mengenai Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Nanti bisa di websitenya. Betul, kami ada website, kami ada Facebook, kami ada Instagram. Betul. Dan Twitter mau bikin tapi nggak ada yang ngopeni ya.
Jadi untuk website Instagramnya bisa follow @magister_kedokteran_klinis ya. Lambangnya hijau begitu ya. Untuk Facebooknya silakan nanti bisa dicek di sebentar. Saya lupa. Jadi Instagramnya jangan lupa di Magister Kedokteran Klinis. Ya, terus ada lambangnya UGM di situ ya. Ya, warna backgroundnya hijau. Jangan lupa hijau sama UGM itu adalah Magister IKK. Terus kemudian Facebooknya juga Magister Ilmu Kedokteran Klinis ya. Juga lambangnya sama UGM hijau begitu ya. Langsung ketemu lah ya dok Langsung di ketemu lah. search di Facebook, di Instagram. Kemudian untuk websitenya? Oh, kalau websitenya itu ada di S2, sebentar, saya cek lagi S2 IKK. Benar nggak ya? Kalau sekarang tuh lebih asik untuk melihat di Instagram atau Facebook daripada di website ya. Iya betul. Betul nggak? Betul. Sekarang tuh searching apa di Google tuh searchingnya di Instagram. Betul. S2 IKK UGM nanti langsung keluar, atau nanti misalkan jual takjil lah mentang-mentang bulan Ramadan terus ingetnya langsung sebenarnya jual takjil. Ya. Kalau websitenya di s2ikk.fk.ugm.ac.id ya di situ. Betul. Jadi jangan lupa sobat sehat untuk websitenya silakan diklik di s2.ikk. S2IKK. Oh langsung. S2IKK. S2ikk.fk.ugm.ac.id. Itu dia. Untuk pendaftarannya silakan nanti di situ juga tersedia. Ya dok ya, banyak sekali informasi lengkapnya. Nanti juga ada kontak person kalau misalkan mau langsung tanya. Boleh ada juga di website itu ada nomor kontak person yang bisa dihubungi. Anda scroll sampai bawah atau lebih mudah akses di DM Instagram. Itu dia. Ya nanti ketemu dengan Mbak Vivi yang cantik ya di situ ya. Betul. Iya, di situ. Atau sobat sehat juga bisa langsung akses website untuk pendaftaran mahasiswa pasca sarjana UGM, itu ada di um.ugm.ac.id. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti open house program pasca sarjana FKKMK UGM karena di sana akan dibahas lebih lanjut lagi. Dr. Dian insya Allah hadir di open house. Insya Allah di open house hadir. Wah seru banget, nanti bisa langsung interaksi dengan Dr. Dian ya di sana. Silakan juga nanti informasi selengkapnya juga ada di sosial media FK UGM. Atas nama panitia yang bertugas, saya Rima pamit undur diri. Dr. Dian, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Kita ketemu lagi. Kalau misalnya satu Mbak Rima, kalau buat teman-teman sekalian, Anda mau tahu, kalau misalnya saya tahu, Ginos itu apa? Nah, Ginos itu penelitian yang lahirnya dari dosen-dosen yang ada di IKK. Itu dia kuncinya. Itu salah satunya di yang lain yang hebat-hebat juga banyak. Save the best for the last tadi, kalau pengen tahu lebih lanjut lagi ya dok ya. Berarti ditunggu di open house program. Yes, betul. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Sehat juga terima kasih banyak, dan podcast kali ini bisa Sobat Sehat saksikan di YouTube-nya FKKMK UGM, bisa juga didengarkan di Spotify, di Raisa Radio Indonesia Sehat, dan juga di aplikasi streaming Radio Indonesia Sehat. Sekali lagi saya Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Dr. Dian. Sukses ya. Amin. Dok.